never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Bos Gresini terkejut, Panigale V4 Marc Marquez terbukti menyenggol Panigale V4 Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan, terutama setelah insiden yang melibatkan dua pembalap kenamaan, Marc Marquez dan Nicolo Bulega. Dalam perlombaan yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, situasi memanas ketika Panigale V4 yang dikendarai Marquez terbukti menyenggol Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir. Meski Marquez mengaku hanya mempresure Bulega tanpa adanya kontak, investigasi mendalam menunjukkan bukti sebaliknya, mengakibatkan kegemparan besar di kalangan penggemar dan tim balap. Pertarungan di tikungan terakhir selalu menjadi momen yang menegangkan dalam balapan motor, dan kali ini tidak berbeda. Marc Marquez, yang mengendarai Ducati Panigale V4, berada di posisi ketiga dan berusaha menekan Bulega yang berada di depannya. Dalam upaya tersebut, terjadi insiden yang kontroversial. Bulega, yang tampil solid sepanjang balapan, mendadak kehilangan keseimbangan dan terpaksa melebar, sementara Marquez melesat ke garis finish untuk mengamankan podium ketiga. Marquez, dalam wawancara pasca balapan, menegaskan bahwa tidak ada kontak fisik yang terjadi antara dirinya dan Bulega. Saya hanya mencoba menekan dia di tikungan terakhir. Itu adalah bagian dari strategi balapan. Saya tidak merasa ada kontak apapun, ujar Marquez dengan tegas. Namun, setelah balapan selesai, tim investigasi dari World Ducati Week melakukan analisis mendalam terhadap insiden tersebut. Mereka memeriksa rekaman video dari berbagai sudut, data telemetri, serta melakukan wawancara dengan para saksi di lintasan. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa memang ada kontak antara motor Marquez dan Bulega di tikungan terakhir. Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, terdapat kontak kecil namun signifikan antara Panigale V4 Marc Marquez dan Panigale V4 Nicolo Bulega di tikungan terakhir, ungkap seorang anggota tim investigasi. Bukti tersebut menjadi dasar keputusan untuk mengonfirmasi adanya kontak yang berakibat pada perubahan posisi balapan. Reaksi keras datang dari bos tim Gresini, Nadia Padovani. Ia mengaku terkejut dan kecewa dengan hasil investigasi tersebut. Ini sangat mengejutkan. Kami percaya pada integritas balapan dan kami selalu berharap semua pembalap bermain secara sportif. Fakta bahwa ada kontak yang terbukti setelah investigasi mendalam menunjukkan adanya pelanggaran yang serius, ujar Padovani dalam pernyataan resminya. Padovani juga menyatakan bahwa timnya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas hasil balapan. Kami akan meninjau semua opsi yang ada. Kami ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan insiden seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, tambahnya. Podium ketiga yang diraih Marquez menjadi momok besar dalam klasemen sementara. Namun, keputusan akhir terkait insiden ini masih dinantikan, mengingat adanya potensi banding dari tim Gresini. Nicolo Bulega, yang merasa dirugikan oleh insiden ini, mengungkapkan kekecewaannya. Saya merasa performa saya terganggu oleh kontak tersebut. Ini sangat disayangkan karena saya yakin bisa finish di depan Marquez tanpa insiden itu, kata Bulega dengan nada kecewa. Insiden ini memicu beragam reaksi dari penggemar dan komunitas balap motor. Beberapa mendukung Marquez dan menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari dinamika balapan yang keras, sementara yang lain menyayangkan sikap Marquez yang dianggap terlalu agresif. Media sosial dipenuhi dengan berbagai pendapat dan analisis, membuat insiden ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan luas. Insiden antara Marc Marquez dan Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024 tidak hanya menambah drama dalam dunia balap motor, tetapi juga menyoroti pentingnya integritas dan fair play dalam kompetisi. Hasil investigasi yang membuktikan adanya kontak di tikungan terakhir membuka babak baru dalam diskusi tentang aturan dan etika balap. Sementara itu, nasib podium ketiga Marquez dan langkah selanjutnya dari tim Gresini masih dinantikan oleh penggemar di seluruh dunia. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, dinyatakan bersalah,
kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang. Werut Ducati Week 2024 berakhir dengan penuh drama dan kontroversi setelah Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga dalam balapan yang berlangsung sengit. Namun, kemenangan Marquez segera dibayangi oleh tuduhan kecurangan akibat insiden tabrakan dengan Nicolo Bulega di tikungan terakhir. Marquez yang sebelumnya bersikeras bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balapan, kini dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang, memperkeruh situasi dan memicu berbagai reaksi dari kalangan pecinta MotoGP. Marquez memulai balapan dengan performa yang sangat baik, terus menjaga posisinya di antara para pembalap terdepan. Namun, ketika balapan mendekati akhir, Marquez semakin mendekati Bulega yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Marquez terlihat memberikan tekanan yang signifikan, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Setelah balapan, berbagai tuduhan terhadap Marquez segera bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Marquez sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam dunia balap, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Namun, kontroversi semakin memanas ketika bukti baru muncul dalam bentuk rekaman video dari Luca Savadori, seorang penonton yang merekam insiden tersebut dari tribun. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bahwa Panigale V4 Marquez mengenai Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir, menguatkan dugaan bahwa kontak tersebut bukan sekadar insiden biasa. Pihak berwenang MotoGP pun melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan rekaman tersebut. Setelah analisis mendalam, mereka menyimpulkan bahwa tindakan Marquez memang tidak sesuai dengan aturan balap yang berlaku. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Marc Marquez telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya Nicolo Bulega. Kami menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dan sportivitas yang dijunjung tinggi dalam MotoGP, demikian pernyataan resmi dari pihak penyelenggara balapan. Keputusan ini tentu saja memicu berbagai reaksi. Tim Gresini Racing, yang sebelumnya memberikan dukungan penuh kepada Marquez, kini harus menerima kenyataan bahwa pembalap andalannya dinyatakan bersalah. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, namun kami menghormati otoritas balap dan akan mematuhi segala keputusan yang diambil. Kami akan berdiskusi dengan Marc untuk menentukan langkah selanjutnya, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega yang menjadi korban dalam insiden tersebut, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini, namun saya merasa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Saya berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, kata Bulega. Kontroversi ini juga menarik perhatian Jorge Lorenzo, legenda MotoGP yang dikenal memiliki pandangan tajam dan berpengalaman luas dalam dunia balap. Lorenzo menyatakan bahwa insiden ini perlu menjadi pelajaran bagi semua pembalap untuk selalu menjaga sportivitas dan keselamatan di lintasan. Dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang sering terjadi, namun kita harus selalu ingat untuk menjaga sportivitas dan keselamatan. Saya harap insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, ujar Lorenzo. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. Werut Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. I don't take shit, I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024. Kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang, bos Ducati angkat bicara. Ajang World Ducati Week 2024 menjadi saksi bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang sukses meraih podium ketiga dalam balapan yang penuh dengan drama dan kontroversi. Insiden tabrakan di tikungan terakhir antara Marquez dan Nicolo Bulega memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar MotoGP dan pemerhati balap motor. Marquez, yang selama ini dikenal dengan gaya balap agresif, membela diri dengan menyatakan bahwa tabrakan tersebut murni insiden balapan dan bukanlah hasil dari tindakan curang. Marquez memulai balapan dengan performa yang impresif, mempertahankan posisinya di antara para pembalap papan atas. Ketika balapan mendekati akhir, Marquez terus memberikan tekanan pada Bulega, yang berada di depan. Di tikungan terakhir, Marquez tampak mendekat dengan cepat, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Segera setelah balapan, tuduhan terhadap Marquez mulai bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Marquez sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Meski demikian, kontroversi ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Para penggemar MotoGP terbagi antara yang mendukung Marquez dan yang mengecam tindakannya. Beberapa mantan pembalap dan analis balapan turut memberikan pendapat mereka, menyatakan bahwa insiden semacam ini memang sering terjadi dalam balapan, namun tetap meninggalkan ruang untuk interpretasi dan perdebatan. Tim Gresini Racing memberikan dukungan penuh kepada Marquez. Mereka menyatakan bahwa Marquez telah menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi sepanjang balapan, dan insiden tersebut adalah bagian dari risiko yang selalu ada dalam dunia balap. Marc adalah pembalap yang selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Kami percaya bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan yang tidak bisa dihindari, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega yang menjadi korban dalam insiden tersebut juga memberikan komentarnya. Meski kecewa, Bulega berusaha tetap profesional dalam menyikapi kejadian tersebut. Saya sangat kecewa dengan hasil ini, terutama karena saya merasa memiliki peluang besar untuk finish di podium. Namun, saya menghormati keputusan juri dan akan terus fokus pada balapan berikutnya, kata Bulega. Kontroversi ini akhirnya menarik perhatian Claudio Domenicali, CEO Ducati, yang memberikan pandangannya terkait insiden tersebut. Domenicali menekankan pentingnya menjaga sportivitas dalam balapan dan mengakui bahwa insiden semacam ini memang bisa terjadi. Kami di Ducati selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play dalam setiap balapan. Insiden seperti ini memang sulit dihindari, namun yang terpenting adalah bagaimana para pembalap dan tim menanggapinya dengan sikap profesional, ujar Domenicali. Dengan pernyataan dari bos Ducati tersebut, diharapkan kontroversi ini bisa mereda dan para pembalap bisa kembali fokus pada balapan selanjutnya. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama, namun semangat kompetisi dan sportivitas harus tetap menjadi prioritas utama di dunia balap MotoGP. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya dan ia berharap bisa terus menunjukkan performa terbaik di balapan-balapan mendatang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang demi raih podium. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan emosi bagi para pecinta MotoGP. Salah satu momen paling kontroversial terjadi ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga dalam balapan tersebut.
Keberhasilan Marquez ini tidak lepas dari insiden tabrakan dengan Nicolo Bulega di lap terakhir yang memicu berbagai reaksi dan spekulasi. Marquez yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, tampil impresif sepanjang balapan. Namun, insiden di tikungan terakhir membuat banyak pihak menuding Marquez melakukan kecurangan demi meraih podium. Dalam situasi yang menegangkan tersebut, Marquez terlihat memberikan tekanan kepada Bulega, yang akhirnya berujung pada tabrakan. Bulega pun terjatuh, sementara Marquez melesat menuju garis finish untuk mengamankan posisi ketiga. Seusai balapan, Marquez langsung menjadi sorotan media dan para penggemar. Banyak yang menuduhnya sengaja menabrak Bulega demi keuntungan pribadi. Namun, dalam konferensi pers, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, jelas Marquez. Pembalap asal Spanyol ini menekankan bahwa dalam dunia balap, insiden seperti ini sering terjadi dan merupakan bagian dari dinamika balapan. Saya paham jika ada yang merasa kecewa atau marah, terutama dari pihak Bulega dan penggemarnya. Namun, saya tidak pernah berniat melakukan tindakan curang. Saya menghormati setiap pembalap di lintasan, tambah Marquez. Menurut Marc Marquez, insiden tersebut murni kecelakaan balap. Saya sangat menghormati Nicolo sebagai pembalap. Tidak ada niat sedikit pun untuk membuatnya terjatuh. Saya hanya berusaha memberikan tekanan, seperti yang biasa dilakukan dalam balapan. Saat itu, saya melihat Nicolo kehilangan kendali dan terjatuh. Ini adalah bagian dari dinamika balapan, dan saya harap semua orang bisa memahaminya, ujar Marquez dalam konferensi pers setelah balapan. Kontroversi ini pun memecah pendapat di kalangan penggemar MotoGP. Ada yang mendukung Marquez dengan mengatakan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari risiko balapan, sementara yang lain mengecam tindakan Marquez dan meminta adanya investigasi lebih lanjut. Beberapa mantan pembalap dan analis balapan turut memberikan pandangan mereka. Sebagian besar sepakat bahwa tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi, namun mereka juga mengakui bahwa insiden ini memang meninggalkan ruang untuk berbagai interpretasi. Di sisi lain, tim Gresini Racing memberikan dukungan penuh kepada Marquez. Mereka menyatakan bahwa Marquez telah membalap dengan penuh semangat dan determinasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan balap. Marc adalah pembalap yang selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Kami percaya bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan yang tidak bisa dihindari, ujar manajer tim Gresini Racing. Nicolo Bulega, yang menjadi korban dalam insiden ini, juga memberikan komentarnya. Meski terlihat kecewa, Bulega berusaha tetap profesional dalam menyikapi kejadian tersebut. Saya sangat kecewa dengan hasil ini, terutama karena saya merasa memiliki peluang besar untuk finish di podium. Namun, saya menghormati keputusan juri dan akan terus fokus pada balapan berikutnya, ujar Bulega. World Ducati Week 2024 ini memang akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan kontroversi. Bagi Marc Marquez, meski berhasil meraih podium ketiga, insiden ini tentu menjadi pelajaran berharga dalam karir balapnya. Kontroversi yang terjadi mungkin akan terus menjadi bahan perbincangan, namun satu yang pasti, semangat kompetisi dan sportivitas tetap harus dijunjung tinggi di dunia balap MotoGP. Marc Marquez podium 3 tampil perdana di World Ducati Week 2024, sukses bikin bangga bos Ducati. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan. Acara balapan yang dinantikan oleh para penggemar Ducati di seluruh dunia ini, menampilkan aksi luar biasa dari para rider yang berlaga dengan Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Kejutan terbesar datang dari Andrea Iannone yang sukses mengasapi Marc Marquez dan meraih podium kedua setelah aksi balap yang menegangkan. Dari garis start, Andrea Iannone yang memulai dari pole position langsung diovertake Francesco Bagnaia dan langsung menunjukkan dominasinya. Start yang luar biasa membuatnya berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak balapan dimulai. Andrea Iannone yang memulai dari posisi pertama melakukan sedikit kesalahan start sehingga dia harus menempel ketat di belakang Bagnaia.
Namun, tidak semua rider mengalami nasib baik. Nicolo Bulega, yang juga tampil impresif sepanjang balapan, mengalami crash di last corner. Insiden ini mengakhiri perjuangannya untuk meraih podium di World Ducati Week 2024. Kecelakaan Bulega ini menjadi momen krusial dalam balapan tersebut, yang mengubah jalannya pertandingan. Marc Marquez yang sejak awal balapan tampak kesulitan untuk bersaing di barisan depan, secara tak terduga mendapat berkah dari insiden Bulega. Dengan kecelakaan tersebut, Marquez berhasil naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium di ajang bergengsi ini. Ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang baru pertama mengikuti event World Ducati Week dan terbiasa identik dengan Honda, tetapi kali ini tampil memukau di atas Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Balapan ini tidak hanya menjadi ajang adu cepat, tetapi juga menunjukkan teknologi dan performa tinggi dari Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Semua rider menunjukkan kemampuan terbaik mereka, namun pada akhirnya, Bagnaia yang mendominasi dari awal hingga akhir berhasil sukses mempertahankan posisi pertama. Andrea Iannone, dengan segala upayanya, harus puas di posisi kedua, meski tetap mendapatkan apresiasi besar dari para penggemar atas performa impresifnya. Marc Marquez, dengan segala keberuntungan dan keahliannya, menyelesaikan balapan di posisi ketiga, memberikan warna tersendiri pada World Ducati Week 2024. Ini menjadi ajang yang membuktikan bahwa persaingan di dunia balap motor tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang ketangguhan dan keberanian para rider di atas lintasan. Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Italia yang sukses menggelar World Ducati Week 2024. Italia benar-benar luar biasa. Mereka tidak hanya menghadirkan balapan yang spektakuler, tetapi juga suasana yang tak terlupakan bagi semua yang hadir, ujar Marquez. Balapan yang diadakan di sirkuit Misano Marco Simoncelli ini memang memanjakan para pecinta motor Ducati dari seluruh dunia. Dari segi penyelenggaraan, Italia berhasil menyuguhkan pengalaman yang tak hanya memikat dari sisi kompetisi, tetapi juga dari sisi hiburan dan budaya. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Italia bisa menggabungkan balapan motor dengan sentuhan budaya yang begitu kental. Ini pengalaman yang luar biasa, tambah Marquez. World Ducati Week 2024 tidak hanya menjadi ajang adu cepat bagi para pembalap, tetapi juga menjadi perayaan bagi seluruh komunitas Ducati. Berbagai kegiatan seperti parade motor, sesi tanda tangan, dan pameran teknologi terbaru dari Ducati menambah semarak acara ini. Marc Marquez, yang biasanya lebih identik dengan motor Honda, tampil memukau di atas Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru, yang menjadi bintang di ajang tersebut. Saya sangat menikmati setiap momen di sini. Para penggemar sangat antusias, dan itu memberikan energi positif bagi semua pembalap, kata Marquez. Meskipun tidak berhasil meraih posisi pertama, Marquez menunjukkan performa yang mengesankan dengan finish di posisi ketiga, membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan motor Ducati dan bersaing di level tertinggi. Kehadiran Marc Marquez di World Ducati Week 2024 juga menambah daya tarik acara ini. Para penggemar yang hadir dari berbagai negara sangat antusias melihat aksi dari salah satu pembalap terbaik dunia ini. Ini adalah salah satu momen terbaik dalam karir saya. Italia telah menunjukkan kepada dunia bagaimana menggelar acara balap yang sempurna, tutup Marquez dengan senyum lebar. World Ducati Week 2024 di Italia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga perayaan besar bagi semua yang mencintai dunia balap motor. Keberhasilan Italia dalam menggelar acara ini mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk dari Marc Marquez, yang kini memiliki kenangan indah dari pengalaman luar biasanya di negeri pizza tersebut. Show